Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lenuha. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak semua? Semoga antum dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Tapi anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah, afwan mungkin kita terlambat 2 menit. Ustaz mohon kehalalannya, mohon maaf atas keterlambatannya. Tapi anak-anak Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai pada bagaimana menentukan panjang ya, menentukan panjang unsur-unsur di dalam bangun ruang. Ya, pada kesempatan yang lalu Ustaz sudah datangkan contoh soal, berikut juga dengan latihannya. Sebagian kecil yang mengumpulkan ya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Jangan lagi terulang kelalaian ataupun hal-hal yang tidak baik di semester ganjil kemarin ya. Ustadz sangat berharap keaktifan antum, kemudian keaktifan dalam mengikuti pembelajaran ya, keaktifan juga dalam mengerjakan tugas yang Ustaz berikan. Hanya sebagian kecil, sedikit sekali. Saya rasa seperempatnya juga nggak sampai yang kumpul tugas. Oleh karena itu anak Ustaz, ayolah sama-sama coba disisihkan ya, sisihkan. Allah alam Ustaz belum dapat kabar apa sebabnya gitu kan. Jika memang karena kurang semangat saat ataupun agak malas nih saat, itu dia harus dilawan ya. Coba kita hilangkan bersama virus-virus itu ya, kembali ke tracknya, kembali ke jalurnya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran, semangat juga mengerjakan soalnya yang Ustaz berikan ya. Ustaz tunggu ya, usah tunggu respon atau ya niat baik ya, niat baik, itikat baik dari antum untuk menuntaskan tugas-tugas yang telah Ustaz berikan. Ini kita sudah tugas kedua, sudah 2 tugas yang Ustaz berikan di semester genap ini ya. Coba direview kembali, dilengkapi, jangan ada lagi yang belum melengkapinya. Karena nilai harian ada nilai yang paling menentukan, nilai raport kita. Tapi pada Ustaz kemarin kita sudah sampai di sini ya. Ada latihan yang Ustaz berikan. Ini sebuah trapesium ini. Afwan. Bukan sebuah trapesium, melainkan limas ya. Afwan. Prisma tegak yang berbentuk trapesium ya. Prisma tegak dengan alasnya trapesium maka namanya prisma tegak trapesium. Ini sebenarnya kalau kita berdirikan jadinya penutup sama alasnya sama bentuknya. Ini soal yang B ini. Ini soal yang tugas yang kedua kemarin, soal B ini. Ya, diketahui AB5, AE sama dengan BC sama dengan F sama dengan 4, itulah panjang AC, EG, DF dan AG. Ya, Ustaz. Jadi tolong dilengkapi ya. Ya. Baik. Next kita ini juga, kalau ini kemarin sudah kita bahas bersama ya, insyaallah. Sekarang kita masuk materi terakhir. Materi terakhir dari bab kita ini, bab dimensi 3 atau bab diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal. Inilah materi terakhir kita, bidang diagonal. Lihat, antum bisa lihat. Inilah contoh penampakan bidang diagonal. Afwan sebelumnya ya, hari ini dikarenakan adanya gangguan dari jaringan internet di sekolah kita,
Oleh karena itu mohon maaf kami tidak bisa menampilkan live Zoom, jadi kita nggak bisa berinteraksi secara langsung ya. Makanya hari ini kita sifatnya delay. Ustadz akan berikan admin akan mengirimkan kiriman rekaman pembelajarannya. Nanti antum bisa tanya melalui chat WA ya, antum tanya aja jika memang ada yang belum paham. Taib. Inilah penampakan bidang diagonal. Antum bisa lihat. Kalau untuk kubus, ini yang berwarna pink ini namanya bidang diagonal. Ini juga untuk balok. Dan ini juga untuk prisma segi 6. Ya, prisma segi 6. Jadi anak-anak Ustadz, yang perlu dipahami cara mengetahui atau mengenal bidang diagonal. Bidang diagonal itu anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, dia dibentuk adalah bidang diagonal itu sebuah bangun datar ya, itu perlu dipahami dulu. Bidang diagonal merupakan bangun datar. Bangun datar yang dibentuk dari ya dua diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau antum lihat yang diagonal bidang atau diagonal sisinya yang mana? Ya, kalau di sini antum bisa lihat ini AF. Ini diagonal sisi depan. CD, ya Van. DG, diagonal sisi belakang. Jadi, dua buah diagonal sisi yang sejajar. Ya, yang sejajar artinya dia kalau jadi AF pasangannya dengan DG. Nggak bisa AF dengan CH, nggak bisa. Dia nggak boleh saling berpotongan. Dia harus saling sejajar. Ya. Maka bidang diagonal dibentuk dari dua buah diagonal sisi yang sejajar. Kemudian ditarik membentuk atau dibuatlah bentuk bangun datarnya. Yang pastinya rusuknya bakal terpakai. Contoh ini. Antum tarik diagonal AF sama diagonal DG. Itu diagonal sisi ya, sisi depan, sisi belakang, diagonal yang saling sejajar. Taib. Kemudian barulah dibentuklah dia menjadi bidang diagonal, yang mana bidang diagonal tadi berupa bangun datar. Dibentuk. Ini dia. Kalau antum bisa lihat ini bidang diagonalnya kali ini berbentuk apa nih? Bentuk apa? Iya, persegi panjang. Begitu juga pada balok. Coba antum lihat. Mana diagonal sisinya? PU dan SF. Diagonal sisinya yang depan dan belakang juga yang digunakan ini pada gambar kali ini dua diagonal sisi yang saling sejajar. Ini dia PU sama SF. Kemudian PS UV. Ya. Jadi melibatkan rusuk juga sehingga pertemuan dua buah diagonal sisi tadi membentuk sebuah bangun datar. Sama halnya dengan kubus, pada balok juga ini diagonal bidang diagonalnya juga berbentuk persegi panjang. Dan kebanyakan dan semua ya, bisa dikatakan semua bidang diagonal itu berbentuk apa? Persegi panjang. Ya. Next. Nih, prisma segi 6. 1 2 3 4 5 6 segi 6. Oke. Kalau antum bisa lihat yang mana diagonal sisinya? Ayo coba sebutkan. Iya, AH sama EG ya kan, itu diagonal sisinya kan? Kemudian dipertemukanlah mereka menjadi sebuah bangun datar sama persegi panjang juga. Inilah bidang diagonal untuk 5 segi 6 ABCD EF GH IJ KL. Baik. Sekarang kita lihat ini. Bagaimana Sat? Kira-kira ada nggak di sebuah bangun ruang itu bidang diagonal? Coba kita lihat satu persatu. Ini 5 segi 4. Kira-kira ada nggak bidang diagonalnya? Ingat, diagonal bidang
ya, diagonal bidang itu dapat dibentuk jika ya, jika ada diagonal sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Jika memang pada bangun tersebut tidak ada diagonal sisi atau diagonal bidang atau diagonal sisinya, maka tidak adalah bidang diagonalnya. Contoh ini 5 segi 4 enggak punya bidang diagonal, ini juga enggak punya, kerucut juga tidak punya, apalagi kerucut sama tabung, tidak ada titik sudutnya. Yang mana diperlukan untuk membentuk bidang diagonal ini harus pastinya ada titik sudutnya. Ya, kemudian bola juga. Berarti untuk bangun ini, ini tidak ada atau tidak memiliki bidang diagonal. Kita lihat yang berikutnya. Kira-kira kalau ini ada enggak? Enggak ada juga. Ya, tidak ada juga bidang diagonalnya. Adapun diagonal sisi misalkan ini kan diagonal sisi. Cuman tidak ada yang sejajar dengan AE. Tidak ada kawannya, rekannya. Jadi nggak bisa dibentuk bidang diagonalnya. Ini juga, apalagi ini tidak beraturan, ya kan? Sedangkan yang beraturan saja tidak memiliki bidang diagonal, apalagi tidak beraturan. Ini juga, dan ini juga prisma segi 5 beraturan, prisma miring segi 5 beraturan, prisma miring segi 5 tidak beraturan. Iya, yang kesemuanya ini tidak memiliki bidang diagonal. Baik. Sekarang kita masuk contoh soal. Karena setelah kita mengetahuinya bagaimana menentukan dan mengenali bidang diagonal, kita akan kita masuki cara menghitungnya. Ya. Baik. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Tentukan diagonal ruangnya. Ya, diagonal ruang. Udah tahu ya, kalau menentukan diagonal ruang udah tahu insyaallah. Contoh PV, ya kan? SU dan seterusnya. Hitunglah luas dari bidang diagonal yang Anda temukan apabila panjang rusuknya 5 cm. Oke, hitunglah luas dari bidang diagonal. Diketahui rusuknya 5 cm. 5 cm. Oke. Misalkan kita tariklah atau kita bentuklah bidang diagonal dari diagonal sisi TQ sama WR. Ya. TQ sama RW ya. QT ya, saya abjad QT sama RW. Jadi dari diagonal bidang atau diagonal sisi, hati-hati ya, bedakan diagonal bidang sama bidang diagonal, beda. Ya, kalau diagonal bidang ya bentuknya hanya diagonal, garis saja dia. Tapi kalau bidang diagonal sudah membentuk bangun, itu dia bedanya. Ya, jangan lupa. Oke, misalkan kita tarik QT sama RW, maka terbentuklah bidang diagonal ya. Kalau antum bisa bayangkan, ya bayangkan ini ya. Terbentuklah bidang diagonal. Siapa dia? Q R W T, Q R W T, Q R W T. Taib. Berarti kita disuruh tentukan berapa luasnya. Luas. Tadi saya katakan bidang diagonal bentuknya persegi panjang. Maka apa rumus mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Oke, yang diketahui dari permasalahan kali ini hanya panjang rusuk 5. Berarti kalau panjang rusuknya 5 cm, dapatlah kita QT-nya. Karena diagonal sisi. Apa rumus diagonal sisi anak-anak Ustaz? Apa rumus diagonal sisi? Berarti kan panjang, ya, kita anggaplah dia panjangnya QT dikali lebarnya siapa?
QR ya. Q. Berarti berapa panjang kita? Iya. Afwan. Berarti 5. Untuk melanjut aja ya, karena memang di sini beda, karena ini aplikasinya berbeda ya. Jadi panjang kitenya 5 akar 2 karena diagonal sisi kan. 5 akar 2 5 akar 2 kemudian dikalikan dengan lebarnya tadi berapa panjang rusuknya 5. Berarti 5 akar 2 dikali 5, maka jawabannya adalah 25 akar 2. Taib. Oke, next. Contoh yang kedua. Dira ingin membuat kotak aksesoris berbentuk kubus tapi dari kertas karton. Jika luas kertas karton yang dibutuhkan 72 cm persegi, berapa luas bidang diagonal pada kotak aksesoris tersebut? Lihat. Kita kira-kira apa misi kita pertama untuk menyelesaikannya ini? Yang ditanya luas bidang diagonal. Sementara ini permasalahan juga masih terkait kubus. Untuk kubus, maka untuk menentukan luas bidang diagonal itu harus kita ketahui dulu panjang rusuknya. Karena kalau sudah tahu panjang rusuknya maka selesailah, udah dapatlah itu semua. Udah bisa kita cari luas bidang diagonalnya. Permasalahannya berarti tugas pertama kita nantinya sekarang ini adalah menentukan panjang rusuknya. Pakai rumus apa kita menentukan panjang rusuknya? Tinggal dilihat di contoh soal. Dira ingin membuat kotak aksesoris berbentuk kubus dari kertas karton jika luas kertas karton. Jadi kita berbicara sekarang luas permukaan kubus. Karena yang diketahui luasnya. Afwan. Iya betul. Luas permukaan kubus yang diketahui. Apa luas permukaan kubus, Ustaz? 6 kali sisi kali sisi. Oke. Afwan sebelumnya. Luas permukaan kubusnya berapa diketahui? 72 ya. Ups. 72 berarti 6 dikali S kuadrat ya kan, S kali S kuadrat. Berarti S kuadratnya sama dengan 72 dibagi 6. Berapa 72 dibagi 6? 12. Ya kan? Berarti S-nya, panjang rusuknya adalah akar dari 12. Itu panjang rusuknya. Ya. Berarti dengan demikian anak Ustaz, didapatlah berapa panjang diagonal sisi, ya. Kemudian bentuk dulu bidang diagonalnya, tentukan panjang diagonal sisinya. Ya, udah, itu sebagai panjangnya, kemudian rusuk lebarnya itu dari rusuknya, ya. Seperti halnya ini gambar nanti antum bisa lihat, antum bisa buat nanti ya. Maka dapatlah ketika sudah dapat S, maka dapatlah nantinya luas bidang diagonalnya. Baik. Oke. Berikutnya Ustaz datangkan sebuah soal untuk latihan. Sebuah akuarium berbentuk balok
memiliki panjang 75 cm dan tinggi 40 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 33.000 cm kubik, tentukan lebar akuarium, kemudian luas bidang diagonal akuarium. Jadi langkah pertama Nana Ustadz, seperti halnya nomor 2, bedanya nomor 2 luas pada kubus, kalau ini volume pada balok. Nah, berarti tugas antum pertama adalah menentukan lebarnya dulu, lebar akuarium. Panjang diketahui, tinggi diketahui, dan volumenya diketahui. Maka dapatlah kita mencari, menentukan lebarnya dengan menggunakan rumus. Rumus apa yang kita gunakan? Coba lihat di soal, apa yang diketahui? Rumus volume. Naam. Apa rumus mencari volume balok anak Ustaz? Panjang kali lebar kali tinggi. Maka dapatlah lebarnya. Setelah dapat lebar, maka akan lebih mudah, akan mudahlah untuk menentukan luas bidang diagonal. Ketika antum temukan lebarnya, ya, lebar dari balok tersebut, maka sudah bisa kita menentukan luas bidang diagonalnya. Antum boleh pilih, antum mau pakai yang mana luas bidang diagonalnya, misalkan, ya, apakah dari diagonal sisi yang depan dengan belakang, dengan diagonal sisi yang kanan dengan kiri, ataupun diagonal sisi yang atas dengan yang bawah, ya. Dia antum bentuk, antum gambarkan dulu bidang diagonalnya, baru bisa tentukan luas bidang diagonal. Seperti yang saya katakan tadi, bidang diagonal juga berbentuk apa ini? Iya, persegi panjang. Oleh karena itu, tetaplah rumus luasnya nanti adalah panjang kali lebar. Ya, insya Allah nggak sulit. Yang antum pahami dulu konsepnya tadi, ya. Jadi dua contoh di atas, nih, ya. Kemudian ini antum kerjakan di rumah satu soal aja. Bagi yang sudah menyelesaikannya, dapat dikumpul melalui Japri ke WA Ustadz, ya. Ustadz akan berikan nilai. Afwan jika mungkin agak telat meresponnya, ya. Tapi insya Allah akan Ustadz kasih nilai. Ya, antum bisa tanya kepada teman-teman yang rutin mengumpul, Ustaz apresiasi setinggi-tingginya, ya, kepada teman-teman antum, kepada siswa kelas 12B yang tetap istiqomah, konsisten untuk terus menunaikan tugas-tugasnya. Nah, antum bisa tanya, Ustaz kasih nilai, ya, walaupun kadang tidak langsung direspon, tapi Ustaz periksa, Ustaz kasih nilai, dan itu akan masuk ke daftar nilai harian antum. Ya, nilai tugas, nilai atau nilai kuis atau nilai harian, ya. Taib. Latihan harian. Latihan. Taib, mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ini merupakan materi terakhir kita di bab diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jadi ini materi terakhir kita. Semoga apa yang saya sampaikan di materi terakhir di bab ini, ya, di bab diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita sudah bisa masuki bab yang baru. Taib, sampai di sini saja pertemuan kita, Nan Ustadz. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tapi dan kurang Ustadz mohon maaf jika ada perkataan Ustadz yang mungkin ya tidak berkenan di hati antum ataupun menyinggung perasaan antum. Ustadz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.